Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rizka and Latifah. Yeay, pada kali ini kita ketemu lagi di materi pembelajaran atau di playlist edukasi. Kalau kemarin sudah belajar bareng dengan KNZ, kali ini kalian belajar bareng dengan Bu Rizka ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua anak-anakku kelas 8 yang masih setia mengikuti pembelajaran daring kita ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena di dalam suasana seperti ini alangkah lebih baiknya kita mencegah daripada mengobati. Nauzubillah mindzalik deh kalau kena kayak gitu ya. Kita harus memberikan dukungan kepada siapapun keluarga kita atau yang terdekat yang mungkin beliau atau mereka terkena dengan wabah tersebut. Jangan dijauhi karena ini bukan aib ya. Ini adalah sebuah penyakit yang insya Allah pasti ada obatnya. Semangat untuk menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku yang berbahagia, Ibu yakin kalian tetap mencintai dan tanggung jawab, disiplin dengan pembelajaran jarak jauh ini. Meskipun kita tidak dapat berjumpa ya, kemarin Ibu telah mencoba selama 2 kali menggunakan aplikasi virtual maupun aplikasi secara media sosial ya. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa masuk ke mengikuti pembelajaran secara tatap muka secara virtual ya. Jadi pada kali ini untuk kalian yang tidak bisa mengikuti, Ibu persembahkan pembelajaran ini untuk kalian semua supaya tetap semangat ya. Oke, jangan lupa untuk like dulu, komen ya nama kalian dan sebutkan kelas kamu supaya Ibu bisa memantau siapa saja sih yang sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Oke. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak untuk materi kemarin di pekan kedua dan pekan pertama dan pekan kedua itu Ibu telah menyampaikan materi melalui foto ya dari materi pengertian teks ulasan, kemudian ciri-cirinya, tujuan dan jenis-jenisnya. Kita ulang kembali sedikit flashback. Pengertian di sini adalah dari teks ulasan secara inti daripada inti, Bu Rizka itu menyebutnya sebagai penilaian, pertimbangan akan sesuatu karya. Lah Bu, kok kemarin Ibu menyampaikan di WhatsApp grup itu teks ulasan itu sama dengan resensi atau ada yang berbeda nih? Kemudian bisa disebut sebagai review. Apa nih bedanya Bu? Kan? Jadi teks ulasan itu sebenarnya menyoroti sebuah karya. Kalau review itu menyoroti sebuah produk itu bisa sebuah karya, barang maupun jasa. Termasuk kita hari ini mengulas dalam artian ini adalah sebuah karya seni atau karya sastra, karya non sastra. Jadi hal-hal ini bisa berkaitan dengan pengetahuan, informasi begitu anak-anak. Nah, tujuan dari teks ulasan itu apa ya gitu kan? Kalian mungkin bertanya-tanya, kok selalu ada materi teks sih Bu? Insya Allah selama kalian kelas 7 sampai kelas 12 nanti itu pembelajarannya akan berbasis teks. Jadi jangan sampai bosan ya. Kemudian teks ulasan ini sebenarnya daripada pembelajaran-pembelajaran lainnya ini menggugah atau diwujudkan oleh para ahli bahasa di Indonesia ini supaya kalian bisa menanggapi sebagai ahli yang kritis terhadap sesuatu hal. Tujuan utama adalah itu. Kemudian kalau kemarin jenis-jenisnya ada 3 yang bersifat informatif, deskriptif, dan bersifat kritis. Itu tentu di dalam bagiannya kalian sudah biasa untuk menyampaikan apa yang dimaksud dari jenis-jenis teks ulasan ini. Nah, kalau kita sudah masuk ke struktur, di sini akan Ibu lampirkan ya nanti materinya. Tapi setelah ini Ibu akan masuk atau mengajak kalian ke PowerPoint ya untuk penjelasan bagaimana sih langkah-langkahnya, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaannya. Apa sih Bu bedanya kaidah kebahasaan dengan unsur? Sebenarnya hal yang sama. Kalau kaidah ini aturan-aturan peraturan kepenulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Tetapi kalau unsur di dalam teks itu pasti ada unsur bahasa yang bisa kita analisis ya, dibedah ya. Dicari apa saja sih kaidah-kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan pada teks ulasan begitu. Sampai sini insya Allah jelas ya. Kita langsung masuk ke PPT. Setelah ini kalian bisa memberikan nama dan
memberikan nama dan kelas kalian di kolom komentar di bawah ini. Untuk kalian bisa mencatatnya ya. Kalau kemarin Ibu udah memberikan WhatsApp, memberikan materi di WhatsApp, bisa kalian tonton dengan penjelasan ini supaya lebih lengkap. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Untuk teks ulasan kita ini, insya Allah bulan ini kita harus selesai. Nah, pada materi Bahasa Indonesia, kita sudah masuk ke bab pertama. Insya Allah hanya ada 3 materi ini daripada semester ganjil kemarin. Di sini ada satu bab yang udah kalian bahas di kelas 7 ya. Di sini ada teks persuasi dan drama yang akan kita pelajari. Kemudian ada buku fiksi dan non-fiksi. Pada teks persuasi ini tentu menghasilkan sebuah teks ya, atau menganalisis lah minimal. Seperti hari ini, di bab ini kita akan ada kaitannya dengan bab 4. Karena kalian akan Ibu minta untuk membaca buku. Ya. Jadi buku fiksi dan non-fiksi ini akan ada kaitannya dengan teks ulasan, karena ada imbal baliknya. Kemudian teks drama. Teks drama di sini kalian otomatis tidak mungkin ya membuat drama untuk satu kelompok yang tentu jangkauan rumah dengan teman kalian tidak bisa dijangkau. Maksudnya jangkauan rumahnya itu tidak bisa untuk bertemu. Mungkinnya seperti itu. Jadi drama ini tentu kalian juga akan menganalisis dari tontonan yang Ibu akan sampaikan. Kemudian buku fiksi dan non-fiksi ini masih kaitannya dengan membaca buku. Baca ya. Jadi harus mau nggak mau suka baca buku ya. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kalian pahami yakni dapat mengidentifikasi, analisis ya, kemudian menelaah, masih sama kita analisis dari karya yang akan kalian baca atau kalian tonton. Tapi Ibu mempersilahkan kalian bisa membaca cerpen maupun novel atau kumpulan puisi, bolehlah. Kemudian menceritakan kembali, ini nanti untuk ulangan kalian. Setelah kalian membaca, nanti kita ulangannya bisa secara virtual. Ulangan virtual nanti akan Ibu lisan atau wawancara dari orang per orang, akan Ibu japri. Bisa melalui Zoom maupun bisa melalui voice note dan WhatsApp group. Kemudian kita dapat menyajikan tanggapan tentang kualitas karya ini kaitannya dengan poin 3.1.12 ini ya. Ini sama. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuannya ini tadi tentu dapat menanggapi atau memberikan sebuah kritikan ya. Dapat menceritakan kembali, ini sama. Nah, pengertian di sini kita memang tujuannya untuk dapat bersikap kritis ya. Bisa film, bisa drama, atau bisa sebuah buku. Kita tetap harus baca buku. Kemudian macam-macam teks ulasan, ini kemarin kita udah bahas, informatif, kritis, deskriptif ya. Jadi informatif ini kaitannya dengan informasi ya, kata dasar informasi, jadi memberikan informasi. Kemudian kritis. Kritis di sini kita dapat memberikan sebuah tanggapan yang bersifat membangun. Deskriptif tentu berkaitan dengan gambaran. Selanjutnya ada ciri-ciri yang udah kita bahas juga di materi 2 pekan atau 3 pekan lalu. Di sini ada ciri-cirinya struktur. Kalau kemarin Ibu belum berikan contoh struktur, ini di sini disampaikan strukturnya ada 4. Yang pertama orientasi, di dalamnya di sini ada identitas buku cah. Identitas buku. Kemudian ada tafsiran, evaluasi dan rangkuman. Lalu apa saja yang bisa disampaikan dalam teks ulasan ini? Ternyata paling penting selain ada opini dan pandangan penulis, tetapi juga harus berdasarkan fakta. Waduh, karyanya Bu Rizka kehabisan baterai. Nah, ini ada yang disebut sebagai resensi. Kalau tadi Ibu menyampaikan adalah review. Gitu. Kemudian struktur. Kita masuk ke bagian struktur atau
susunannya ya. Struktur itu sama dengan susunannya. Struktur kelas misalnya gitu. Atau bagian yang paling awal ada Naruto. Susunan dari sebuah teks ulasan. Orientasi, masa orientasi siswa berarti masa pengenalan. Di sini disebut pengenalan sebuah karya. Tulisannya nggak bagus. Kemudian tafsiran di sini kalau dulu tahun pada tahun sebelum kakak kelas kalian ini masuk ke bagian sinopsis atau ringkasan cerita tafsiran di sini. Evaluasi di sini bisa masuk analisis dan evaluasi, masuknya ke situ. Ya. Berarti analisis di sini ada plus dan minusnya, kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya. Keunggulan dari buku ini apa? Keunggulan dari film ini apa yang harus kamu sampaikan kepada calon pembaca atau calon penonton? Mau beli nggak? Mau nonton nggak gitu kan? Kekurangan apa saja? Misalnya bukunya kurang tebal, bahasanya terlalu monoton. Mungkin seperti itu kalimat-kalimatnya. Di sini menggunakan tanggapan bahasa-bahasa yang digunakan untuk menanggapi ya. Rangkuman di sini masuknya kalau di buku lain namanya adalah rekomendasi. Jadi rekomendasi ini adalah cocok nggak ya untuk kamu usia remaja, cocok nggak ya untuk kalian membaca, bagus nggak ya, direkomendasikan penulis sesuai pandangan penulis, tentu tidak jauh-jauh dari fakta ya, tidak jauh-jauh dari fakta begitu. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini adalah aturan bahasa yang ada dalam teks ulasan, atau paling tidak teks ulasan ini saat kamu baca itu ada bagian-bagian yang ada dalam sini. Terutama penonjolan terhadap unsur-unsur yang hendak diulas. Jadi ada topik atau bagian subbab yang menjadi paling khas ya, paling utama. Jadi dianggap menonjol begitu. Ada kata-kata opini dan persuasif. Maksud di sini adalah pandangan penulis ya. Sebagai penulis dia menyampaikan pandangannya dan bersifat mengajak. Oh, ini bagus untuk kalian, harus nonton ini. Kemudian ada konjungsi. Apa coba konjungsi? Kalau dulu Bu Rizka menyebutkan konjungsi itu penghubung. Kalau di dalam barang itu Ibu menyebutkan sebagai kesalahan cah. Konjungsi ini Ibu menyebutkan kalian sebagai jembatan. Jembatan itu berarti kan fungsinya sebagai penghubung, bisa penghubung kata, bisa penghubung kalimat, paragraf, frasa gitu kan. Kemudian ada kata kerja, ada ungkapan perbandingan atau konotasi gitu. Kata kerja material dan relasi ini tentu menggunakan kata kerja yang diawali dengan mo. Ya, relasi itu ada hubungannya gitu. Langkah-langkahnya otomatis ini adalah bab terakhir kita. Di bab pertama ini sudah menuju akhir, kalian harus membaca buku. Maka Bu Rizka mengajak kalian penugasannya harus membaca buku entah itu fiksi maupun non-fiksi. Ya, non-fiksi. Dan buku ini kalian harus memilih topik yang hendak diulas. Jangan sampai cita-cita aja gitu kan. Kamu tentukan ide pokok dari setiap babnya. Masalahnya apa sih yang diangkat gitu kan? Susah Bu, coba dulu. Kemudian kita rangkaikan dari setiap bab itu dalam sebuah paragraf yang menyatakan, oh ini masuknya ke evaluasi nih, ini masuknya ke tafsiran nih, yang awal ini masuknya ke orientasi nih gitu ya. Kemudian kalian setuju nggak? Kenapa kok kamu setuju? Terus menolak
dengan karya tersebut, oh tidak setuju, karena apa, kok menolak, sebutkan alasannya. Kemudian yang terakhir ini simpulan, masuknya ke penutup atau rekomendasi. Sampai sini semoga paham ya. Kita lanjutkan. Jadi membaca untuk teks ulasan ini, Ibu menyarankan kalian membaca buku, bisa kumpulan cerpen maupun buku kumpulan puisi, tapi Ibu menyarankan untuk novel ya. Kalau tidak bisa, kan bisa menonton film atau drama. Ibu mengharapkan kalian tidak mencari dari internet atau LKS yang sudah-sudah kalian bisa baca. Di sini ada jenis atau macam-macamnya membaca, dilihat dari waktu, juga cara pemaknaan atau maksud tujuan dari buku tersebut seperti apa. Pada jenis-jenis buku ini, kita bisa mencatatkan pada sini ya. Pada jenisnya, menurut pengertian dan pemahamannya itu ada dua jenis dari pemahaman atau waktunya, bisa lama, bisa mendalam. Seperti unsur pada karya sastra ya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Ini dari dalam, mendalam, secara mendalam. Nah, ini secara mendalam. Kemudian ekstensif ini secara sekilas. Ada namanya membaca skimming atau membaca sekilas, scanning ya. Ekstensif namanya. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Intensif. Tulisannya beribu maaf, tulisannya jelek banget ya. Jadi intensif ini secara mendalam, lebih ke relung-relung kata-katanya atau maknani. Bahasa dalam kitabnya disebut maknani. Ekstensif di sini ini berarti membaca secara sekilas atau secara skimming atau scanning. Scan, jadi cepat waktunya. Ini lebih cepat yang ekstensif. Kalau yang intensif ini lebih lama atau cenderung lambat. Gitu ya. Jadi kalian bisa menentukan pakai intensif atau ekstensif. Yang penting kalian sudah mengetahui bagaimana cara membaca dari buku itu. Apakah kalian habiskan dalam waktu 3 jam saja dengan cara ekstensif, atau membacanya sampai berminggu-minggu dengan intensif. Beda ya. Jadi kalian bisa memahami kata per kata yang digunakannya lebih detail ya kalau intensif itu. Kalau ekstensif itu secara sekilas otomatis memberi waktu dan hanya mencari pokok-pokok utamanya saja. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Bye, see you next time, dan tetap semangat belajar walaupun jarak jauh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan materi ini.